Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita, sehingga kita dilayakkan dalam melakukan setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkanlah kami untuk mengucapkan selamat Hari Natal yang akan kita rayakan sebagai hari kemenangan, hari kelahiran Juru Selamat kita. Maka atas nama Pendeta Ariswendro Panjaitan serta keluarga Inang Borupak Lahan dan semua pembawa renungan dalam channel ini, kami mengucapkan kepada kita semua selamat merayakan Hari Natal. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 2, demikianlah dikatakan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah menyesali apa yang sudah Ia kerjakan. Dan dalam setiap pekerjaannya, Tuhan akan selalu memberikan jaminan, yaitu disitulah Allah akan selalu memperbarui setiap kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupanya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan ciptaan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang pada akhirnya menjadi karakter kehidupan manusia yang selalu melakukan banyak dosa, yang selalu mengecewakan hati Allah. Maka perilaku manusia adalah perilaku kegelapan. Perilaku yang pada akhirnya membuat dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kenapa digambarkan dengan dunia yang penuh dengan kegelapan? Karena perilaku manusia tidak lagi mencerminkan karakter Allah, tidak mencerminkan sifat Allah, tidak mencerminkan gambar Allah. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah sesungguhnya hendak menjadi terang bagi dunia, tetapi malah menjadi gelap. Karena sudah banyaklah yang namanya iri, dengki, kesombongan, tidak lagi ada cinta kasih. Banyak orang yang saling membunuh, mencaci maki, menghina, menghujat, mengutuk, dan lain sebagainya. Semuanya itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan terkadang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga sering banyak pertengkaran. Bahkan orang tua sendiri pun tidak lagi diperdulikan. Maka inilah yang disebut dengan dunia kegelapan. Kekelaman telah melingkupi seluruh bumi karena perilaku banyak manusia yang tidak lagi benar. Karena perilaku yang tidak benar ini sudah menjadi kebiasaan, maka itu adalah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Maka penipuan terjadi, kecurangan terjadi, pengkhianatan terjadi. Dan ini adalah karena perilaku manusia yang tidak lagi taat dan takut kepada Tuhan. Peperangan terjadi kemana-mana. Dan inilah yang disebut dengan kekelaman dunia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu semua terjadi terus-menerus. Maka Tuhan dengan cinta kasih-Nya mewujudkan karya nyata untuk memperbarui ciptaannya yang di dalam kegelapan itu, yang di dalam kekelaman itu. Apa yang dilakukannya? Maka Tuhan memberikan terang
yaitu terang Tuhan terbit atasmu. Maka setiap orang yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman yang teguh, hidup di dalam pengharapan, Tuhan nyatakan terangnya, sehingga orang percaya itu bercahaya, sehingga orang yang hidup dalam kegelapan itu melihat terang Allah, melihat cara Allah melakukan karya terbesarnya, di mana orang-orang akan melihat, dan orang-orang akan tersadar bahwa dosa-dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya harus berubah, karena terang Tuhan telah menyatakan setiap kesalahan yang kita perbuat. Terang Tuhan telah memperlihatkan apa yang menjadi kekejian dari setiap perilaku manusia. Dengan demikian, akan banyak orang yang menyadari kesalahannya, yang menyadari kehidupannya, sehingga kembali kepada marwah ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan kebaikan itu. Dengan kebaikan Allah kita telah dijadikan, maka kita akan kembali. Maka disitulah kita akan menyatakan terang Tuhan dan juga kemuliaannya nyata di atas setiap orang percaya, di atasmu, di atasku, dan di atas kita semua. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jadilah orang-orang percaya yang keluar dari kegelapan, yang keluar dari sifat kekelaman, dan menjadi pembawa terang Tuhan. Bertahan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan itulah yang kita nyatakan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan pembawa terang dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menganugerahkan kepada kami kemuliaan-Mu. Kami adalah umat yang berdosa, yang melanggar setiap firman-Mu. Tetapi dengan cinta kasih-Mu, Engkau memperbaharui kami. Terang-Mu nyata di atas kami. Kemuliaan-Mu nyata di atas kami. Sehingga itulah Tuhan yang menyadarkan setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam kegelapan, kembali menuju terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk memaknai setiap pengorbanan-Mu. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga setiap pekerjaan kami, agar kami tetap mengandalkan kasih setiamu, sehingga kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi atas kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Natal, selamat menjalani kehidupan di dalam Tuhan yang penuh dengan sukacita. Kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Horas.